Baik, selamat malam pemirsa USM TV dimanapun berada. Tentunya kembali lagi bersama saya Pandu Chandra menyiarkan secara langsung tepatnya update mudik Jateng USM TV pada momen Lebaran 2024. Di mana pada kesempatan kali ini, malam hari ini saya tengah berdiri di jalur tol Semarang-Bawen, tepatnya di kilometer 442. Di mana dapat Anda lihat dari belakang, ini tengah dibuka jalur one way untuk ke arah Solo. Dan hingga sore tadi terpantau sekitar 30.000 kendaraan memasuki tol Banyumanik menuju ke arah timur. Dan ini telah terlihat juga banyak petugas yang tengah bertugas untuk menjaga lalu lintas demi terjaganya situasi lalu lintas yang ada bagi para pemudik yang tengah melakukan perjalanan. Dan kali ini saya tengah berada bersama dengan AKP Arpan SIK MH MSI selaku Kasat Lantas Polres Semarang. Baik, selamat malam Pak. Selamat malam, Mas. Oke, baik. Nah, ini izin bertanya Pak, ini terkait dengan pembukaan one way di tol Semarang-Bawen ini. Sebenarnya apa yang jadi pertimbangannya Pak? Ya, untuk hari ini sama hari kemarin kita berbeda, indikatornya berbeda. Kalau untuk hari ini kita lakukan one way mulai dari tol ABC atau Tanjakan Jangli di KM 428. Kita lakukan one way di jalur B sampai dengan 442 Bawen. Ini kita lakukan karena terjadi perlambatan di Tanjakan Jangli sehingga perlu dilakukan one way untuk mengurai pengendara yang akan ke timur. Makanya kita berlakukan. Selain itu, kita juga laksanakan one way untuk mengurangi kepadatan di rest area 429. Karena salah satu spot juga 429 merupakan rest area yang favorit sehingga banyak orang yang mampir dengan situasi dan konstruksi jalan menanjak. Jadi kita laksanakan one way untuk mengurangi kepadatan tersebut. Oke, baik. Nah, ini menurut kabar yang kami dengar bahwa akan terjadi lonjakan pemudik yang datang dari arah Sumatera nih. Seperti apa langkah yang akan nantinya dilakukan? Ini kami juga bersama Pak Devi dari JMTO sudah menghitung setiap kendaraan yang lewat per jamnya. Kemarin terjadi lonjakan yang lumayan tinggi, didominasi oleh pemudik dari Jakarta. Namun hari ini kami mengantisipasi pemudik yang nyebrang dari Sumatera melalui Trans Jawa, dan sampai hari ini juga masih normal, masih terkendali, tidak terlalu banyak peningkatan atau bangkitan kendaraan dari Jakarta, khususnya kendaraan yang nyebrang dari Sumatera. Oke, baik. Nah, ini untuk pemberlakuan one way ini sendiri nih Komandan. Apakah akan dilanjutkan sampai ke Solo atau bagaimana? Ya betul, kita ada indikator tersendiri ketika eskalasi ini meningkat, eskalasi emergensi. Dengan pelaksanaan one way mulai dari 428 Jangli sampai dengan 442 Bawen, ketika ini overload kita akan memperpanjang. Kita akan memperpanjang one way sampai dengan 459 exit mengarah ke Salatiga. Namun sampai saat ini masih berjalan normal, one way sampai 442 juga masih bisa menampung seluruh kendaraan yang mengarah ke timur. Oke, baik. Untuk titik kemacetan, tadi saya sempat lewat di titik kemacetan rest area di mana para pemudik ini kumpul jadi satu di sana. Ini seperti apa langkah yang dipersiapkan? Ya, kita sudah menyiapkan beberapa personil mulai dari TNI, dari Brimob, dan dari Polres. Ada 2 pos yang kami tempatkan, satu pos pengamanan yang ada di dalam rest area untuk mengurai kemacetan atau flow kendaraan yang ada di rest area. Pos kedua kami simpan di luar rest area, di depan pintu masuk rest area, bergabung juga dari JMTO untuk mengurai apabila terjadi perlambatan atau terjadi antrian yang memasuki rest area 429. Apabila itu full dengan kapasitas parkir maksimal 400 kendaraan, kita akan lakukan penutupan sementara dan menghimbau kepada pemudik untuk melanjutkan perjalanan ke rest area berikutnya atau di rest area fungsional 439. Oke, baik. Nah, ini untuk jumlah pemudik sendiri kemudian sejauh ini pantauannya sudah sebanyak apa? Ya, barusan kami juga dapat informasi dari JMTO
Hari ini mulai dari siang tadi bangkitan kendaraan yang memasuki wilayah Semarang sekitar 3.500 sampai 3.800 kendaraan per jamnya. Nah, selanjutnya untuk arus one way ini, sampai kapan akan diberlakukan? Pelaksanaan one way kita situasional. Ketika terjadi perlambatan atau terjadi kemacetan di titik-titik tertentu, kita akan lakukan one way sesuai dengan kapasitasnya. Maksudnya ketika itu terjadi perlambatan seperti hari ini ada perlambatan di KM 428 Jangli, Tanjakan Jangli. Jadi kita melakukan rekayasa one way mulai dari Jangli sampai dengan Bawen. Namun apabila ini kepadatannya mundur sampai dengan Kali Kangkung atau Krapyak, kita akan memperpanjang mulai dari Kali Kangkung sampai dengan Bawen. Kita lihat situasional di mana titik trouble spotnya dan kita baru bisa menentukan mulai dari mana sampai mana untuk pelaksanaan one way itu. Oke, baik. Dan mungkin terakhir kemudian untuk pemudik nih yang melewati jalur ini, adakah himbauan yang bisa disampaikan untuk para pemudik yang tengah melintas? Iya. Betul Mas, kita sampaikan kepada seluruh pemudik baik yang masih di Jakarta atau besok mau melintas di wilayah Semarang, kami menghimbau untuk betul-betul memperhatikan isi BBM kendaraan. Karena banyak yang kami temukan di rest area 429 itu kehabisan BBM. Jadi silakan rest area mulai dari Cikampek sampai dengan Kali Kangkung ada banyak rest area tipe A dan tipe B yang sudah dilengkapi Pertasop. Jadi masyarakat bisa mengisi baik di jalur A maupun di jalur B pada saat pelaksanaan one way dari Jakarta ke Jawa Tengah. Baik, berarti bagi para pemudik diimbau untuk dapat mengisi kendaraan, bahan bakar kendaraannya, menghindari titik-titik kemacetan yang sudah disebutkan. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Dan kembali tentunya kami informasikan bagi pemirsa USM TV dimanapun berada, tentunya banyak sekali simbol-simbol kemacetan yang dijumpai di jalur tol Semarang hingga Solo. Dan tentunya di malam hari ini juga berdasarkan pantauan kami di lapangan, tren penggunaan kendaraan listrik atau electric vehicle ini terus melanda di sejumlah negara. Pasalnya penggunaan kendaraan listrik ini jadi tren baru di era mudik Lebaran 2024. Dan hal ini juga dapat kita temukan di rest area yang ada, di mana menurut data dari Kemenhub atau Kementerian Perhubungan, diperkirakan ada 4.000 unit mobil listrik yang akan digunakan pada Lebaran ini. Hal ini sejalan dengan ungkapan yang diucapkan oleh Direktur Retail dan Niaga PT PLN Persero, Edi Sri Mulyanti, yang mengungkapkan untuk saat ini SPKLU ini yang sudah terpasang di jalan tol ada sebanyak 239 unit di 104 lokasi. Dan berdasarkan data yang ada, ini pemudik yang tengah melintasi jalur Semarang-Solo juga terpantau sudah menggunakan SPKLU yang tersedia di rest area terdekat. Dan tentunya tren mudik menggunakan kendaraan listrik ini jadi sebuah hal baru, karena pasalnya jarak yang ditempuh pun juga tidak sedekat itu, melainkan ada yang pemudik melakukan perjalanan mulai dari Jakarta hingga ke Jogja, dan masih banyak cerita-cerita pemudik yang lainnya. Dan hal ini juga diungkapkan oleh petugas yang berada di SPKLU, di mana tren mudik menggunakan kendaraan listrik ini tergolong baru karena rata-rata ada 2 kendaraan di setiap shift yang mengisi daya. Terlebih salah satu pemudik yang berasal dari Jakarta ini juga menyatakan bahwa kehadiran SPKLU PLN ini adalah hal yang memudahkan, dan pihaknya juga berharap agar kehadiran SPKLU ini dapat ditambah. Dan berikut wawancaranya untuk Anda. Kami sekeluarga dari BSD Tangerang Selatan sampai di Semarang ini tadi sekitar jam 3 siang. Pelayanannya sangat baik. Kita diarahkan, dibantu oleh tim dari PLN UP 3 Salatiga ULP Ungaran, dan kami senang ada pengisian ini karena tadi kami sampai di sini baterainya udah 30%. Jadi memang butuh pengecasan, dan sekarang sudah 72%. Kami akan melanjutkan perjalanan lagi nantinya. Mudah-mudahan PLN
terus menambah dan memperbanyak SPKLU-nya. Mudah-mudahan yang fast charging lah semakin banyak agar mempersingkat waktu juga bagi kita yang mau melanjutkan perjalanan, dan tentunya mendukung pemerintah untuk menggalakkan Go Green. Baik pemirsa, dan tentunya itu tadi liputan singkat kita bersama pemudik yang menggunakan kendaraan listrik dari Jakarta hingga ke Jogja. Dan tentunya cerita-cerita pemudik ini juga menjadi menarik karena pasalnya banyak pemudik yang memilih untuk menggunakan jalur tol karena menjumpai keefisienan dan juga kecepatan dari jarak tempuh yang lebih singkat. Terlebih juga tadi kita juga sempat melakukan perbincangan dengan para pemudik di mana pemudik ini memilih untuk menggunakan moda transportasi kendaraan roda 4 dibanding dengan kereta ataupun pesawat karena dinilai jalur darat dengan menggunakan mobil ini dinilai lebih efisien dan lebih hemat. Terlebih melakukan perjalanan jauh mulai dari Jakarta hingga ke Madiun. Dan tentunya beragam komentar dari para pemudik ini juga menjadi indah dan nantinya akan terangkum dalam cerita pemudik. Ya kalau lebaran biasa lah, kena macet dikit pasti. Tadi saya nggak ngambil kontraflow, lewat jalur biasa aja. Cuma tadi macet sedikit di daerah mana tadi? Indramayu sampai Cirebon, merayap. Selepas itu sih lancar. Kurang tahu dah itu. Pokoknya merayap aja lah. Habis selepas dari Cirebon sih lancar, sampai Kali Kangkung sih lancar. Tidak ada hambatan, lancar. Jadi mulai dari Jakarta itu Tadi saya jam 8:30 pagi. berarti macetnya cukup lama ya? Cukup lumayan. Dibuang lagi tadi di sini nih, diputar balik di mana nggak tahu, saya malah kaget jadi Semarang tadi itu. Dibuang jauh banget, hampir 2 jam jadi. Keluar dari Kali Kangkung tadi jam 4 sore. Pas maghrib di sini nih. Keluar Banyumanik tadi itu 2 jam. Ini mayoritas titik kemacetannya di gerbang tol atau? Kalau titik kemacetan biasanya sih apa tadi ya, dekat-dekat rest lah, dekat rest area. Selepas itu sih sisanya sih lancar. Ini mungkin rencana bakal sampai di Madiun. Paling kisaran nanti sekitar jam 10 lah. Jam 10 malam. Terima kasih. Iya. Baik pemirsa, dan itu tadi rangkaian berita terupdate yang dapat kami sajikan untuk Anda. Tentunya bagi Anda yang akan bepergian menyelenggarakan libur Lebaran 2024, kami himbau untuk dapat berhati-hati. Dan tentunya apabila hendak bermudik, pastikan juga Anda dapat mengecek kesiapan kondisi kendaraan Anda serta fisik Anda. Dan jangan lupa juga apabila Anda akan meninggalkan rumah atau tempat tinggal dalam waktu yang lama, perhatikan alat-alat elektronik yang tertancap bisa dicabut untuk menghindari konsleting arus listrik. Dan tentunya bagi Anda yang melakukan perjalanan jauh, apabila Anda kelelahan, Anda dapat menepi untuk dapat beristirahat di rest area terdekat. Dan tentunya itu yang dapat kami rangkum. Tetap bersama kami dan saksikan terus informasi terupdate tentunya seputar arus mudik Lebaran 2024 di dalam update Mudik Jateng USM TV.